Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Saki Patola dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Computer Vision dengan judul Image Staging dan Alignment. Nah, apa itu Image Staging dan Alignment? Tujuan pada judul tersebut adalah menggabungkan beberapa citra yang memiliki area tumpang tindih menjadi satu citra yang lebih luas, utuh, dan informatif dengan tetap menjaga kesesuaian posisi geometris antar gambar. Nah, contohnya itu menyelaraskan posisi dan orientasi antar gambar atau alignment. Yang kedua, menghasilkan citra panorama dengan cakupan lebih luas atau staging. Yang ketiga, mengurangi distorsi akibat perbedaan sudut pengambilan. Yang keempat, meningkatkan kualitas visual dengan menghilangkan batas antar gambar. Review sedikit tentang image staging dan alignment, yaitu merupakan teknik dalam computer vision yang digunakan untuk menggabungkan beberapa citra yang memiliki area tumpang tindih menjadi satu citra utuh yang lebih luas dan tampak menyatu secara alami. Proses ini diawali dengan deteksi dan pencocokan fitur pada setiap gambar untuk menemukan bagian yang saling berkaitan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap alignment, yaitu penyelarasan posisi gambar dengan menggunakan transformasi geometris seperti translasi, rotasi, dan homografi. Setelah posisi gambar sejajar, dilakukan proses staging dengan menggabungkan dan menyesuaikan citra ke dalam satu bidang, serta diakhiri dengan blending untuk menghaluskan perbatasan agar hasil terlihat mulus tanpa garis sambungan yang jelas. Teknik ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan panorama, pemetaan wilayah, citra satelit, hingga aplikasi medis karena mampu meningkatkan kecakupan visual dan informasi dari beberapa gambar menjadi satu kesatuan yang lebih lengkap. Nah, ini ada contoh 20 topik pada judul tersebut. Ini ada pada percobaan ini ada 20 topik pada judul modul 6 image staging dan alignment. Yang pertama itu ada staging manual pipeline. Nah, percobaan satu ini membangun pipeline staging gambar dari awal secara manual. Tahapan pipeline ini meliputi deteksi fitur, pencocokan fitur, estimasi homografi, warping perspektif, penggabungan gambar. Nah, konsep yang dipelajari itu pipeline lengkap image staging dari nol, deteksi fitur menggunakan SIFT, scale invariant feature transform, ada pencocokan fitur menggunakan FLAN based measure, ada lowest ratio test untuk memfilter kecocokan yang baik, estimasi matriks homografi menggunakan transats, wrapping perspektif untuk menjelaskan gambar, penggabungan compositing, pergambar kanvas bersama. Nah, untuk labeler yang digunakan ada CV2, NumPy, ASNP, OS, Matplotlib, dan waktu ada time-nya juga. Ini merupakan contoh pada programnya. Kita langsung ajaran seperti apa hasilnya. Ini merupakan percobaan 1 pipeline staging manual menggunakan SIFT, FLAN, dan transats. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan, beberapa titik nih feature matters seperti ini. Nah, next, ini output yang kedua itu perbandingan lowest relative dan test threshold seperti ini.
Kemudian pada topik yang kedua yaitu OpenCV Stitcher api.pj. Program ini menggunakan CV2 untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap dengan bawaan OpenCV. Stitcher API menangani seluruh proses dari deteksi fitur hingga blending secara otomatis. Nah, konsep yang dipelajari yaitu penggunaan CV2, perbedaan mode panorama versus scans, dan ada penanganan error dari Stitcher, cropping border hitam pada hasil panorama, berbandingkan kecepatan dan kualitas dengan pipeline manual seperti ini. Menggunakan juga CV2 6IAS library-nya sama seperti percobaan pertama. Seperti ini programnya. Masih loading dalam output yang diberikan. Ini output pertama, percobaan kedua, OpenCV Stitcher API auto panorama seperti ini. Ini gambarnya. Ini analisis waktu staging 3, 4, 5. Next, pada percobaan modul ketiga, teknik blending dan perbandingan. Program ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image staging. Blending yang baik menghasilkan transisi mulus pada area overlap atau seam tanpa artefak visual. Nah, konsep yang dipelajari yaitu mengapa blending diperlukan dalam image staging, perbedaan berbagai metode blending, konsep Laplacian piramid untuk multi blending, analisis visual kualitas seam pada area overlap. Ada 4 teknik blending yang digunakan: nano blending, average blending, filter blending, dan multi-band blend. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk library sama CV2 6IAS, OS, Matplotlib, dan TEM. Untuk percobaan ketiga, perbandingan tingkat blending. Ini filter blending, ini multi-band blending seperti ini. Oh, ini blending hasilnya seperti ini. Percobaan ketiga, zoom area seam atau overlap. Ini no blending seperti ini. Ini average blending. Ini filter zoom, ini multi-band blending. Ini perbandingan level piramid multi-band blending seperti ini. Jadi lihat. Next, pada percobaan keempat atau topik yang keempat yaitu multi image panorama. Nah, program ini membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homography. Gambar tengah atau gambar yang ketiga dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi. Homografi antar pasangan dihitung lalu di-chain untuk memetakan semua gambar ke koordinat referensi. Nah, konsep yang dipelajari itu ada chain homografi, pemilihan gambar referensi tengah untuk meminimalkan distorsi, warping multi gambar ke satu kanvas besar, perbandingan referensi kiri atau basis tengah dan kanan, analisis distorsi pada panorama lebar. Untuk ini sama CV2 dan IAS library-nya. Langsung ke hasilnya seperti apa. Seperti ini, atau multi image panorama 5 gambar. Ini sebagai referensi, ini gambar tengah sebagai referensi, gambar
kiri, gambar kanan. Seperti ini hasilnya. Referensi. Referensi kiri tengah garis kanan. Ini gambarnya referensi kiri ini kanan. Oke, sama. Next, pada topik yang kelima yaitu ada cylindrical projection. Nah, topik ini pada program ini mengimplementasikan cylindrical warping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada panorama wide angle. Proyeksi silindris memetakan gambar planar ke permukaan silinder dan memungkinkan stitching yang lebih baik untuk panorama beberapa gambar. Adapun konsep yang dipelajari yaitu proyeksi silindris dan mengapa dibutuhkan untuk panorama lebar, hubungan antar focal length dan distorsi proyeksi, penggunaan CV2 untuk custom warping perbandingan stitching planar cylindrical, dan estimasi translasi versus homografi penuh pada gambar silindris menggunakan library yang sama. Kita akan menulis pada bahasanya. Nah, pada output percobaan kelima ini, efek focal length pada cylindrical wrap. Silinder adalah cembung atau silinder. Dia hasilnya seperti ini, silinder gini. Kalau bahasnya ini cylindrical F200, F400, F600. Semakin tinggi cylindrical, semakin dia semakin melengkung. Ini gambar rotornya seperti ini, dilengkungkan gambarnya. Nah, ini coba visualisasi distorsi cylindrical pada grid. Hasilnya. Next, pada percobaan yang ke-6 atau topik yang ke-6 itu ada spherical projection. Program ini mengimplementasikan spherical warping untuk panorama full view dan membandingkan tiga jenis proyeksi: planar, cylindrical, dan spherical. Proyeksi spherical memetakan gambar planar ke permukaan bola cocok untuk panorama yang mencakup field of view sangat lebar lebih dari 180 derajat. Adapun konsep yang dipelajari yaitu proyeksi spherical, rumus mapping, perbandingan tiga jenis proyeksi, planar, cylindrical, spherical, pengaruh focal length, stitching pada gambar, visualisasi distorsi. Next, seperti apa? Percobaan ke-6 perbandingan tiga proyeksi stitching ini seperti ini. Kalau pada ternyata dia gagal, itu gambar asli, dia itu gambar asli. Ini spherical, ini cylindrical, ini spherical. Ini gambar asli. Nah, percobaan 6 yaitu visualisasi distorsi dan pada tiga proyeksi. Ini planar, ini cylindrical, ini spherical. Spiral. Untuk efek focal length pada spherical warp seperti ini hasilnya. Next, pada percobaan ke-7 atau topik ke-7 itu bundle adjustment atau konsep. Program ini memahami efek bundle adjustment pada kualitas panorama multi-image. Bundle adjustment mengoptimasi parameter kamera secara global untuk meminimalkan projection error pada seluruh pasangan gambar, berbeda dengan channel homografi yang mengakumulasi error. Adapun konsep yang dipelajari
chain homografi, konsep bundle adjustment, reproduction error, perbandingan kualitas, efek jumlah gambar, dan analisis alignment. Menggunakan library yang sama, ada yang library math atau perhitungan fungsi matematikanya untuk perbandingan. Oke, untuk outputnya seperti ini, perbandingan chain homography basis bundle adjustment bisa dilihat seperti ini. Untuk yang kedua itu adalah analisis representation chain. Seperti ini hasilnya. Ini grafiknya agak error ya. Tadi ada kesalahan pada saat ngeran pada program atau apa. Seperti ini, coba saja channel menghapus texture. Seperti ini chain homografi tanpa PA, texture api dengan PA. Pada modul yang ke-8 pada topik yang ke-8 yaitu exposure compensations. Nah, topik ini atau program ini mengatasi perbedaan exposure antar gambar dalam panorama menggunakan gain compensation. Perbedaan bigness antar gambar menyebabkan scene yang terlihat jelas pada panorama. Exposure compensation menyeimbangkan bigness sehingga transisi antar gambar lebih halus. Nah, adapun konsep yang dipelajari ada perbedaan exposure dan dampaknya pada panorama, ada analisis bigness menggunakan histogram dan mean intensity, gain compensation manual, global bigness adjustment, block based gain compensation untuk koreksi lebih lokal, perbandingan staging dengan tanpa exposure compensation, histogram equalization pada area overlap. Menggunakan fungsi yang digunakan ada seperti ini dan menggunakan library seperti ini. Ini programnya, kita akan run. Kemungkinan pada output topik yang ke-8 itu tidak ada gambarnya. Saya sudah menjelaskan, saya sudah melakukan problem solving, nggak ada gambarnya. Mungkin ada ketidakbenaran pada program atau error pada program, jadi tidak menghasilkan gambar atau output. Kita lanjut ke yang ke-9, yaitu ada topik berjudul Same Finding. Nah, program ini memahami dan membandingkan berbagai metode dan same finding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap pada panorama. Same finding ini menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Itu dipotong, digabungkan, dan agar gambar tidak terlihat. Konsep yang dipelajari yaitu same finding, Phronism, minimum difference, dynamic programming, pengaruh genre dan kualitas visual panorama, dan kombinasi same finding plus blending untuk hasil yang terbaik. Nah, untuk library sendiri itu ada CV2 seperti ini. Nah, ini fungsinya, ini programnya.
Kita akan run seperti apa hasilnya. Dan ternyata pada program yang 9 tidak ada gambarnya. Mungkin bisa langsung di skip pada program yang ke-10 aja, atau topik yang ke-10, yaitu ada real time dan interaktif stitching. Nah, program ini membangun aplikasi stitching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame dari video dari gambar panorama yang sudah ada. Program mengimplementasikan pipeline stitching cepat menggunakan ORB (Oriented Request and Routed Brief) yang lebih cepat dari shift untuk skenario real time. Nah, adapun konsep yang dipelajari yaitu ada pipeline stitching real time, perbandingan ORB dan shift, homografi charging, fader blending, simulasi video dan pengukuran FPS. Nah, langsung sekarang seperti hasilnya. Dengan fungsi yang dipelajari juga ada ini library-nya juga seperti ini ya, program yang digunakan sambil menunggu mungkin pada pertemuan ke-10 tidak ada output gambarnya. Saya sudah melakukan settingan agar ini mungkin ada kesalahan ya. Kita lanjut pada yang ke-11. Pada topik ini ada beberapa pada modul ini ada beberapa topik yang tidak bisa dilihat gambar atau tidak bisa keluar gambarnya. Nah, ini pada topik yang ke-11 ada panorama cropping auto. Nah, program ini mengimplementasikan teknik auto cropping untuk menghapus area hitam atau invalid dari hasil panorama stitching. Nah, setelah wrapping perspektif, panorama biasanya memiliki area hitam di tepi yang perlu dihilangkan agar hasil akhir terlihat rapi. Konsep yang dipelajari itu ada auto cropping panorama hasil stitching, deteksi area valid, contour base atau operasi morfologi, atau maksimum inscript, rectangle, ada perbandingan berbagai metode cropping. Seperti ini akan run. Nah, ini perbandingan metode auto crop panorama, simple crop, contour crop, morphological crop, next encrypt. Seperti ini data statistik. Ini simple contour tidak ada mod. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke percobaan yang ke-12 atau topik yang ke-12 itu homografi, estimasi dan visualisasi. Nah, program ini mempelajari homografi secara mendalam, estimasi, dekomposisi, dan visualisasi efek transformasi perspektif. Homografi adalah matriks 3x3 yang menentukan titik dari satu bidang ke bidang lain dan merupakan fondasi utama dalam image stitching. Konsep yang dipelajari itu ada homografi definisi, estimasi homografi dari masang titik, estimasi homografi dari banyak titik, dekomposisi homografi, reprojection error, robustness terhadap noise, dan visualisasi efek terhadap komponen transformasi. Menggunakan library yang sama. Ini gambarnya, langsung run pada bahasanya.
Ini homografi, estimasi, dan visualisasi. Gambar aslinya seperti ini. Ini poin x-axis, airport. Ini titik korespondensi, Randstad. Ini reproduction. Definisinya. Seperti ini hasilnya. 8 derajat kebebasan atau DOF, matris homografi, step support memodifikasi satu elemen matris seperti ini. Ini percobaan 12 ya, ini pada robustness homografi dan tetap noise. Ini main error, ini max error. Ini distribusi reproduction error, homografi Randstad, ini gap positive transform 4 poin. Seperti ini hasilnya. Lanjut pada percobaan yang ke-13 dan berjudul image regression atau penyelarasan gambar. Nah, pada judul ini atau program ini mengimplementasikan berbagai metode image regression, antara lain itu ada feature based dan ACC atau Enhanced Correlation Coefficient based. Image registration adalah proses menyelaraskan dua gambar agar piksel-piksel yang berkorespondensi berada pada posisi yang sama. Adapun konsep yang dipelajari atau image registration, feature based, ada ACC, metode transformasi, evaluasi kualitas alignment, dan checkerboard visualization. Fungsinya seperti ini library-nya, ini programnya seperti ini. Kita akan langsung ke hasilnya aja seperti apa. Nanti ada image registration atau gambar translate, overlay blend, dan checkerboard. Ini gambar originalnya, ini alignment atau speed blur, ini feature base, ini acceleration, checkerboard dengan beberapa before, ini feature, ini hasilnya advance. Seperti ini hasilnya. Ini image registration, gambar rotate atau gambar rotasi. Defaultnya seperti ini, seperti ini hasilnya. Ini ada image registration, gambar perspektif. Nah, seperti ini, hitam. Ada feature seperti ini. Next, pada percobaan yang ke-14 adalah Laplacian Pyramid Blending Detail. Program ini mempelajari multiband blending menggunakan Laplacian Pyramid secara mendalam. Laplacian Pyramid memungkinkan dapat blending dua gambar pada frekuensi yang berbeda-beda sehingga transisi terlihat sangat halus. Adapun konsep yang digunakan seperti ini fungsinya, ini library-nya. Akan lihat seperti apa hasilnya seperti ini. Mengulang saja. Nah, ini ada Gaussian Pyramid sebelah kiri. Ini blur ya, blur. Ini level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 ini blur. Ini Laplacian Pyramid. Kita proses tinggi ke rendah, ini paling tinggi, ini paling rendah. Detail. Nah, ini ada Laplacian Pyramid blending per level, gambar A, garis 2, gambar B, gambar A ini, gambar A, garis 2, gambar B, garis 3 blend. Ini gambar tertinggi seperti ini.
ini ada perbandingan metode blending seperti ini. Ini pengaruh jumlah level piramid pada konteks blending. Ini 0. Ini level 6 smart. Ini itu blending kan mau blending satu sama. Ini Laplacian blending pada panorama stitching. Lapa blending ini Laplacian blending. Ini analisis kinerja Laplacian blending. Ini dimulai dari atas 150 hingga tertinggi ambil 200. Nah, seperti ini Laplacian. Lanjut pada percobaan yang ke-15, yaitu ada gain compensation manual. Program ini mengimplementasikan exposure atau gain compensation secara manual untuk panorama yang terdiri dari gambar dan exposure berbeda-beda. Perbedaan exposure menyebabkan scene brightness yang terlihat jelas pada hasil stitching panorama. Konsep yang dipelajari yaitu ada analisis perbedaan exposure dan gambar, global gain compensation, personal gain compensation, LAP color space compensation, dan selahi histogram matching dan evaluasi kualitas compensation. Di fungsi yang digunakan ini library yang digunakan pada umumnya seperti sebelumnya, karena seperti hasilnya. Ini histogram brightness sebelum dan sudah compensation. Sebelum ini sudah sebelum dia seperti ini imitas histogram seperti ini hasilnya. Perbandingan immobility gain compensation brightness original global chain per channel LAP com telah dan heat match. Ini dengan nilai yang berbeda. Ini panorama stitching dengan berbagai compensation seperti ini stitchingnya. Ini evaluasi metode gain compensation, konsistensi brightness antar gambar lebih rendah, lebih konstan, lebih lurus dan lebih konstan. Untuk eksekusi per metode, Hitchmatch itu sangat lama, tapi nilainya di sini itu 2,43, dan paling konsisten adalah global chain, per channel. Tapi global chain sama per channel itu selisih sedikit, nomor 0,01. Jadi hasilnya paling tinggi itu ditambah com. Ke percobaan ke-16 atau topik ke-16, yaitu evaluasi kualitas stitching menggunakan PSNR dan SSIM. Program ini mengimplementasikan materi evaluasi kualitas panorama, yaitu PSNR, peak signal to noise ratio, dan SSIM, structural similarity index, dan analisis overlap region secara mendalam. Evaluasi kualitas stitching sangat penting untuk membandingkan berbagai metode blending dan menentukan teknik terbaik untuk skenario tertentu. Seperti itu. Konsep yang dipelajari yaitu ada PSNR, SSIM, difference map, histogram analysis, edge alignment error, dan perbandingan metode blending. Fungsi yang digunakan seperti ini. Adapun blending seperti ini ada CV2, 6PAS, OS, Matplotlib, Pplot, TEM, dan matematika. Akan hasilnya seperti apa? Ada perbandingan difference map antar metode blending seperti ini, blend, feather, multi-blend, seperti ini. Ini ada histogram perbedaan pixel di area overlap. Ini ada alignment error di area overlap, no blend, emitter, dan multi-blend.
ada SSIM, mapper metode blending, hijau baik, merah buruk. Nah, hijau ini ada merah-merah itu sangat kurang banget, itu sangat buruk. Ini perbandingan mengenai kualitas antar metode blending, SNR, SIM, dan ini ada MAE. Seperti ini hasilnya, semakin tinggi semakin baik, semakin tinggi lebih baik, semakin tinggi lebih baik, semakin rendah lebih baik. Sama ya, ini sama-sama. Dashboard evaluasi kualitas stitching lengkap di Noblend. Video ini seperti ini hasilnya. Ini ada perbandingan hasil stitching dan zoom area seam Noblend, beda dan multiband seperti ini. Lanjut pada perjalanan ke-17, yaitu panorama loop closure. Program ini menangani panorama 360 derajat di mana gambar pertama dan terakhir saling overlap atau loop. Tanpa loop closure, akumulasi error pada chain homografi menyebabkan drift atau misalignment saat loop kembali. Konsepnya itu ada loop detection, chain homografi, akumulasi drift, loop closure correction, dan interpolasi koreksi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan transport aja hasilnya. Ini gambar loop panorama, gambar 7. Ini loop detection gambar 7 plus gambar 1 seperti ini. Ini ada akumulasi error pada chain homografi seperti ini ya. Ini perbandingan tanpa dengan loop closer. Ini tanpa closer dengan loop closer. Detail area loop closer seperti ini, dan closer ini dengan closer. Ini analisis error bergambar sebelum sudah loop closure. Ini magnitude closure tanpa closure seperti ini, dinaik. Kalau menemukan koreksi closure, dia tuh stabil di 0. Ini deadline panorama loop closure versi 17. Ini closure 7. Ini panorama loop tanpa closure dengan closure. Lanjut pada program yang ke-18 atau topik yang ke-18 atau dokumen alignment dan stitching. Program ini mengimplementasikan stitching khusus untuk dokumen perspektif correction, alignment berbasis kontur, dan penggabungan dokumen secara vertikal maupun horizontal. Nah, dokumen stitching berbeda dari panorama biasa karena memiliki dokumen memiliki bentuk persegi panjang yang jelas, butuh koreksi perspektif sebelum digabungkan, dan fokus pada keterbacaan teks dan buku pemandangan. Adapun konsep deteksi atau deteksi sudut, perspektif correction, vertikal horizontal, feature based, template matching, adaptive thresholding, dan binarisasi dokumen. Ini fungsi yang digunakan. Ini ada library yang digunakan. Ini dikasih sudut dokumen ini, gambar ini sudut pada gambar. Ini variasi perspektif dokumen asli seperti ini. Perbandingan engagement dokumen original, output binary, atau kita celahi. Ini ada simulasi Witherboard dengan variasi sudut kamera. Ini versi Witherboard sebelumnya sudah seperti ini.
Ini tiga metode dokumen staging: vertical stack, feature, dan template match. Ini pelengkap dokumen staging pada bahan 18 seperti ini lagi. Kita lanjut pada percobaan yang 19, yaitu panorama pipeline lengkap. Nah, program ini mengintegrasikan seluruh teknik yang terdiri dari satu pipeline panorama pipeline yang lengkap. Ada detection, ada matching, ada homografi, compensations, wrap, sim, blend. Papan ini diimplementasikan sebagai kelas panorama pipeline agar modular, mudah diurus dan bisa digunakan. Ini konsep yang dipelajari ada kelas base, pipeline, design, modularisasi set, modularisasi, profiling, exposure compensations, sim fending, multi band blending, auto cropping, dan perbandingan dengan OpenCV set agri. Seperti ini kita akan run. Nah, ini gambarnya hasilnya pipeline set author dengan 3 gambar seperti ini. Ini pipeline stats buat 5 gambar seperti ini. 1, 24 gambar. Ini hasil penggabungan. Ada pipeline stats indoor tempat gambar 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ya, ini adalah pipeline monolith versus OpenCV stager. Seperti ini hasilnya. Ini ada profiling waktu eksekusi per tahap pipeline. Ini outdoor, ini white, ini indoor. Ini flow diagram pipeline panorama staging. Ada pertama ada input gambar, deteksi feature, ada mod feature, estimasi homografi, ada compute canvas, web image, gambar, exposure composite, fine sim, multi band blending, auto crop, dan auto panorama. Ini adalah alur diagramnya. Lanjut pada yang ke-20. Persiapan ke-20 yaitu adalah proyek aplikasi Panorama Maker atau proyek Panorama. Nah, program ini adalah proyek akhir yang membuat aplikasi Panorama Maker lengkap dengan berbagai mode dan fitur, mencakup ada auto mode OpenCV, mode full pipeline dengan konfigurasi, dan mode tercepat atau ORP based untuk kecepatan. Aplikasi ini mendukung berbagai skenario outdoor, indoor, web panorama, dan dokumen staging, dilengkapi dengan quality report, batch processing, dan galeri generator. Adapun konsep yang dipelajari seperti ini: multi mode staging, konfigurasi detektor, konfigurasi blending, batch processing, quality matrix, galeri generation untuk semua panorama. Nah, ini yang dipelajari, ini library-nya, ini programnya. Saya akan lanjutkan ke run.
Nah, ini perbandingan waktu auto versus manual dan fast. Nah, auto itu tercepat ya pada outdoor. Kalau manual pada indoor manual lebih cepat, pada wet itu lebih cepat, dan dokumen itu lebih cepat pada manual. Nah, fast atau cepat ini tidak cepat ya, lebih cepat pada ini. Lebih cepat fast ya, benar fast. Pertama itu auto dan manual yang paling lama. Ini mode di outdoor 3 gambar, auto, manual, device. Ini perbandingan mode indoor 4 image, manual, ini fast seperti ini. Perbandingan mode wet mengenai 5 gambar, auto, manual, fast. Ini hasilnya. Ini manual, ini fast, ini cepat, ini manual. Nah, ini dari semula seperti ini, auto, manual, dan kecepatan. Ini comprehensive summary panorama maker percobaan 2020 seperti ini hasilnya. Nah, itu merupakan dari modul yang ke-6, judul imaging dan alignment. Total ada 20 percobaan. Bila ada kesalahan pada program atau gambar tidak muncul, mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.